semuanya, kami mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, kelompok 2, semester 3. Nah, kali ini kita bakal kenalan dengan seorang tokoh yang dijuluki sebagai Bapak Ilmu Ekonomi Modern, yaitu Adam Smith. Namanya mungkin sering muncul ya di buku ekonomi, tapi siapa sih sebenarnya Adam Smith itu? Yuk kita bahas! Sebelumnya, video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Risna Malia Hamzah, SE, ME. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Di antaranya, Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia pada tahun 1723. Nah, ayahnya ini meninggal sebelum ia lahir. Jadi, Smith dibesarkan oleh ibunya yang sangat berperan penting dalam hidupnya. Nah, sejak kecil, Smith dikenal sangat cerdas dan gemar membaca. Di usia muda, ia belajar di Universitas Glasgow dan kemudian melanjutkan studinya di Universitas Oxford di Inggris. Ia menjadi profesor filsafat moral di Universitas Glasgow pada tahun 1751 sampai dengan 1763 dan menerbitkan buku dengan judul The Theory of Moral Sentiment pada tahun 1759. Nah, perjalanannya ke Prancis mengubah fokusnya ke ekonomi yang menghasilkan karya monumentalnya yaitu The Wealth of Nations pada tahun 1776. Nah, dijuluki sebagai Bapak Ekonomi. Smith kemudian menjadi komisioner pabean di Edinburgh hingga wafatnya pada tahun 1790. Salah satu kontribusi paling terkenal dari Adam Smith adalah konsep invisible hand atau tangan tak terlihat. Ia dipercaya bahwa ketika setiap individu mengejar kepentingan pribadinya, misalkan ingin untung dalam bisnis, secara tidak langsung mereka membantu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Contohnya bisa kita lihat dalam ekonomi pasar bebas saat ini. Harga barang ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran, tanpa harus diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Pasar bisa menyeimbangkan dirinya sendiri. Kontribusi kedua adalah division of labor atau pembagian kerja. Smith menjelaskan bahwa membagi pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Misalnya di pabrik mobil modern, setiap pekerja punya tugas spesifik, ada yang merakit mesin, ada yang pasang ban, dan ada yang uji kualitas. Dengan cara ini, waktu dan biaya produksi bisa ditekan, tapi hasilnya tetap maksimal. Teori yang ketiga adalah gagasan tentang kebebasan ekonomi. Adam Smith menekankan pentingnya memberi ruang bagi setiap individu untuk berusaha dan berinovasi. Sementara peran pemerintah hanya untuk menjaga keadilan, keamanan, dan infrastruktur publik. Gagasan ini masih sangat relevan pada masa sekarang. Banyak negara menerapkan kebijakan liberalisasi ekonomi yang dimana sektor swasta menjadi motor utama pertumbuhan dan pemerintah berfokus untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Nah, kalau kita lihat di era sekarang, pemikiran Adam Smith ternyata masih punya pengaruh besar terhadap cara ekonomi dunia bekerja. Konsep invisible hand yang dunia ini perkenalkan menjelaskan bahwa ketika setiap individu berusaha memenuhi kepentingannya sendiri, entah lewat produksi, jual beli, atau inovasi, mereka secara tidak langsung ikut membentuk keseimbangan ekonomi yang lebih luas.
Nah, relevansi pemikiran Adam Smith juga terlihat dari konsep pembagian kerja atau spesialisasi. Di dunia modern, hampir semua sektor mengandalkan spesialisasi, mulai dari teknologi, keuangan, hingga industri kreatif. Dengan membagi tugas sesuai keahlian masing-masing, produksinya meningkat, efisiensi terjaga, dan inovasi bisa berkembang dengan lebih cepat. Jadi, warisan pemikiran Adam Smith bukan hanya sejarah, tapi pengingat bahwa ekonomi yang sehat lahir dari keseimbangan antara kebebasan individu, kerjasama yang terstruktur, dan kepentingan bersama. Pemikirannya terus hidup di setiap keputusan ekonomi yang kita buat, dari hal sederhana serta memilih produk di marketplace, hingga kebijakan besar yang menentukan masa depan ekonomi dunia.